Banyak netizen yang penasaran seperti apa hubungan Denny Sumargo dengan DJ Ferny Hassan 11 tahun lalu. Apakah mereka hanya kencan semalam atau pernah pacaran dan juga tinggal seatap tanpa ikatan pernikahan? Yang pasti saat Densu kabur-kaburan pasca dimintai tanggung jawab, Ferny memilih menerima cinta laki-laki lain yang mau bertanggung jawab dan juga menafkahinya. Benarkah Ferny menikah dengan pria itu demi menutupi aib? Dan mengapa sekarang Ferny kembali mengejar pengakuan Densu atas anak perempuan yang dilahirkannya tahun 2013 silam? Perseteruan Denny Sumargo dan DJ Ferny Hassan menjulangkan tanda tanya besar di benak publik dan netizen. Kapan mereka menghidupkan gelora asmara hingga Ferny hamil? Sahabat Ferny sesama DJ Baby Faye mengaku tidak tahu petualangan cinta Densu dan Ferny karena ia baru dekat dengan DJ sensual itu beberapa tahun belakangan ini. Sepenggal kisah cinta Densu dan Ferny baru terkuak setelah Ikeida, sahabat dan mantan manajer Ferny, buka suara. Aduh, aku bingung ya mau jawab apa ya, karena tidak pernah di posisi itu, jadi aku nggak bisa jawab apa-apa ya. Nggak pernah nanya karena aku tipe orangnya nggak mau kepo gitu loh sama urusan orang, jadinya ya itu masing-masing lah ya. Yang penting kalau kita misalnya suatu saat ketemu ya mungkin obrolannya bukan yang lebih ke pribadi ya, lebih ke kerjaan aja. Karena kan kalau udah nyangkut ke masalah pribadi yang ada aku nggak punya banyak teman jadinya. Seberapa yakin kamu Ferny tidak ada main dengan laki-laki lain? Sangat yakin, karena saya tinggal bareng sama Ferny saat itu dan yang memanajeri Ferny pada saat itu adalah saya selain dia pakai karya saya. Apa yang buat kamu yakin bahwa tidak ada orang lain lagi? Karena setiap Ferny show pun saya biasanya ikut nganterin. Apakah kamu nonton setiap kehidupan dia? Of course, dari dia naik di atas panggung, kerja segala macam, pulang juga kita bareng. Jangan ngarang cerita ke orang-orang sekitar bahwa saya itu nggak bener tes DNA-nya atau apa gitu. Loh, bahaya itu, nggak bagus itu. Jujur aja, kalau dulu pernah nakal, masa mudanya pernah begini-begitu, tapi kan takut jawab ya. Sebagai sahabat sekaligus manajer Ferny ketika itu, Ikeida nyaris selalu mengawal Ferny kemanapun pergi karena mereka tinggal satu atap. Itu sebabnya Ikeida tahu benar kapan Densu mendatangi Ferny untuk bermalam. Lalu benarkah Densu sering datang ke rumah Ferny dalam keadaan mabuk? Apa yang membuat kamu bilang kamu sangat yakin? Sangat yakin. Kenapa? Sekarang gini, dokter, kita udah dewasa ya. Saat saya lagi santai nonton TV, tiba-tiba DS datang dengan kondisi agak mabok, ya kan? Masuk ke kamar, nggak lama dari situ Ferny hamil. Saya sebagai orang yang menyaksikan apa yang akan dalam pikiran dokter pada saat itu. Gara-gara tampil di podcast Richard Lee, Ikeida ikut dihujat netizen. Ia dituding sengaja menggiring opini publik untuk mengangkat Ferny setinggi langit, tapi menjatuhkan Densu sampai ke dasar jurang terdalam. Namun mantan manajer yang sekarang eksis sebagai selebgram ini tak mau ambil pusing dengan komentar negatif netizen. Ia merasa pernyataannya tidak ada yang salah atau menjelek-jelekan Densu karena yang diungkapkan memang kejadian sebenarnya. Tapi mengapa Ikeida salah ketika menghitung masa kehamilan Ferny? Benarkah Ferny dinyatakan positif hamil pada Desember 2012? Di 17 Agustus sudah hamil 2 bulan. Di tahun 2012. Yeah. Anaknya lahir 2013 kan? Iya benar. Agustus. Ntar dulu. Agustus 2 bulan. Agustus bulan depan. Satu bulan. Enggak, 1 bulan. Masuk 1 bulan. 1 bulan. Berarti 13 bulan dia mengandung. Masa 12 bulan? Ntar dulu. Seingat gua, waktu 17 Agustus itu Ferny sudah hamil. Dan dia ngebawain lagu gua itu yang I'm Sexy di Bundaran HI. Menurut kamu dia pada waktu itu, setahu kamu kan saksi kunci nih, nggak mungkin salah dong. Konteks pakai aja kamu yang beliin ya kan? Iya betul. 17 Agustus itu dia sudah 1 bulan. Masuk 1 bulan. 1 bulan.
Anaknya lahir 16 Agustus, 13 bulan dalam kandungan. Ya? Berarti bukan Agustus, pokoknya dia nggak nyambung. Desember 2012, nama Densu tengah berkibar di jagat film layar lebar pasca sukses film 5 cm yang dibintanginya bersama Herjunot Ali dan Pevita Pierce. Jika ingin pansos, mungkin saat itulah waktu yang tepat bagi Fernie. Namun DJ kelahiran Maret 1989 ini tidak mau mengusik karir Densu yang tengah bersinar. Ia rela menepi dari pemberitaan demi Densu. Tapi mengapa Fernie malah menerima cinta laki-laki lain saat dirinya mengaku tengah hamil anak Densu? Benarkah Fernie terpaksa menutupi aib dengan menikah dengan laki-laki yang bukan ayah dari janin yang dikandungnya? Memang saya salah pada saat itu, ya. Umur saya masih 22 tahun. Emosi saya masih meledak-meledak. Masih labil, kuping saya masih tipis. Banyak orang kompor sini, ya kan? Pada akhirnya saya emosi. Tapi kan waktu itu saya mencabut lagi. Ya kan? Saya cabut lagi. Karena saya memang tidak mau seperti itu gitu loh. Saya tidak mau terlalu diekspos. Padahal saya waktu itu sudah mau mengalah loh. Pada saat itu ya, itu kejadian, boleh cerita Mas Bang? Jadi di saat itu dia masih di salah satu film itu ya. Salah satu film itu naik. Kita sama-sama merintis karir. Tapi dia sudah naik. Aku bilang, gak apa-apa, biar kamu aja. Biar kamu aja yang jadi orang sukses. Biar karir saya aja yang hancur. Tapi kenyataannya, saya melihat ada pihak yang bikin saya panas. Ya kan, akhirnya itu terjadilah. Kita berantem hebat. Yang tadi kita tidak pernah berantem. Selama berhubungan kita tidak pernah berantem sedikitpun. Emosi kan, belum lagi dikompor-kompor dari beberapa pihak. Nah, saya tidak mau itu terjadi lagi gitu loh. Sama seperti Weni Aryani, mantan teman dekat Rezky Aditya, Fernie pernah menikah dan berbahagia dengan laki-laki lain. Ia pun sempat bungkam dan membiarkan Densu menyusuri liku hidupnya sampai putrinya semakin besar dan mulai menanyakan siapa ayah kandungnya. Karena di akta kelahiran ayah kandung putrinya tidak tercantum, Fernie baru menghubungi Densu. Sayangnya perjuangannya untuk mendapatkan pengakuan sah atas asal-usul anaknya dianggap sebagai gangguan besar bagi Densu. Sejak 2016 ia berusaha baik-baik meyakinkan Densu untuk melakukan tes DNA. Namun baru pada Februari 2019 Fernie berhasil mengajak Densu tes DNA di sebuah rumah sakit pemerintah di Jakarta Pusat. Karena merasa hanya pacaran dengan Densu pada saat itu, Fernie seolah tidak yakin dengan hasil tes DNA pertama. Hasil DNA pertama kan sudah keluar, harusnya sudah case close. Kenapa tiba-tiba jadi rusuh lagi seperti sekarang? Dokter, sekarang gini, ini kan masalah keyakinan, ya kan? Dan hasil dari tes DNA menyatakan kalau itu kan memang tidak sesuai. Iya, 0% ya kalau aku nggak salah ya. Iya. Nah, cuman masalahnya kan di sini kan kembali lagi keyakinan itu tadi. Kalau misalkan hasil dari rumah sakit menyatakan ini tidak sesuai dengan keyakinan sang ibu, boleh dong dia minta untuk diulang. Jauh-jauh sebelumnya, dia katanya kurang yakin atas hasil tes DNA tersebut. Itu aja intinya. Ya, Anda sendiri kalau Anda melakukannya hanya dengan satu orang, berarti siapa? Coba. Siapa bapaknya? Ya mungkin dia yakin, itu aja mungkin. Saya juga nonton itu yang podcastnya Dr. Richard, ya. Dan menyampaikan kalau misalnya bukan selain Densu, siapa laki-laki yang lain? Itu kan harus diungkap terbuka juga, ya, supaya masyarakat tahu juga. Ya jangan, ya itu tadi, ya kan kita bukan merendahkan perempuan, ya, tidak merendahkan perempuan. Artinya kalau satu orang ini tidak terbukti, ya, bahwa itu bukan anak biologisnya, ya silakan berjuang, cari yang lain. Ini kita belum tahu apakah ada pihak yang bersedia atau tidak. Kalau memang ada pihak yang bersedia, ayo kita duduk dulu, kemudian kita rencanakan kapan dilakukan, mekanismenya seperti apa, lalu ketika hasilnya muncul bagaimana, begitulah. Itu kan perlu dibicarakan lebih dalam dan lebih detail.
Lantas bagaimana kondisi psikis anak Fernie pasca media sosial ramai mempergunjingkan perseteruannya dengan Densu? Mengapa Densu tak ambil pusing pada anak Fernie? Andai mantan teman kencanya itu dijebloskan ke tahanan pasca terbukti melakukan pencemaran nama baik.